Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bahagia selalu, amin. Oke, di kesempatan kali ini di tangan saya ini ada HP Xiaomi Redmi 4A. Dan HP ini kata yang punya mati total. Oke, kita langsung aja kita periksa apa penyebabnya HP ini mati total. Jadi ini sama-sama sambil belajar, mudah-mudahan ini bisa teratasi HP ini. Ini masalahnya, problemnya di mana? Untuk kasus-kasus seperti ini biasanya itu lebih banyak sering terjadi itu masalah di baterai. Jadi sering terjadi baterainya itu drop atau baterainya itu kehabisan atau memang baterainya sudah lemah. Soalnya ini kata yang punya HP ini katanya tiba-tiba mati total saat digunakan. Kita akan coba kita cas dulu apakah ada respon di HP ini, bergetar dan ada muncul logo MI. Berarti ini bisa jadi charger yang punya ini bermasalah atau memang ada masalah di lainnya. Soalnya ini setelah masuk logo kok nggak ada tanda-tanda lagi. Kita akan coba sambil kita start, kita hidupkan apakah mau hidup, dan ternyata memang tidak mau hidup. Hanya saat dicolokkan ke charger itu muncul logo MI. Nampaknya arusnya masuk, jadi ini indikasinya ada di baterai. Nah, ini bergetar dan muncul logo, habis itu mati, tidak ada muncul indikator baterainya. Kalau dilihat dari indikator baterainya tidak ada tanda juga. Saya matikan dulu lampunya, nggak ada tanda-tanda untuk lampu indikatornya, dan nampaknya memang di baterainya. Kita akan coba kita bongkar dan kita periksa apakah baterai bermasalah. Sebentar, ini saya ambil posisi dulu yang enak. Oke, kita buka dulu di bagian SIM tray-nya. Sebelum kita lepas casing bagian belakangnya, kita ambil dulu SIM tray-nya. Lalu kita bisa buka seperti ada video singkat saya sebelumnya cara buka casing Redmi 4A. Cuman habis itu belum saya periksa secara keseluruhan. Oke, kita langsung periksa saja. Kita buka dulu casing HP-nya, bisa menggunakan kuku kalau kukunya kuat. Kalau tidak kuat bisa menggunakan alat seperti pencongkel plat tipis seperti ini. Jadi jika kukunya merasa kuat, dari lubang charger ini kita bisa tarik ke bawah hingga muncul seperti ini. Sudah agak terbuka seperti ini. Jadi tinggal masukkan kukunya, habis itu tinggal geser terus mengelilingi bagian sisi-sisinya. Jadi terus saja mengelilingi, nanti akan terbuka dengan sendirinya seperti ini. Terus saja kita putar sampai bagian casingnya terbuka. Oke, ini sudah kebuka, kita tinggal angkat. Dan ini tampilannya seperti ini. Wow, baterainya kok jendul-jendul.
baterainya nampaknya ini sudah gelembung, berarti memang benar nampaknya baterainya sudah mulai hamil. Jadi ini indikasinya jelas ini si baterainya. Kita akan coba lepas dulu soket baterainya dan kita akan coba pasang kembali. Oke, ini sudah saya buka dan kita akan pasang kembali. Lalu kita cas apakah akan muncul indikator baterainya. Kita tunggu. Saya fokuskan dulu kameranya. Dan ternyata tidak mau tampil. Nampaknya baterainya ini kosong. Karena ini baterainya nampaknya sudah mulai gelembung, jadi memang seharusnya perlu diganti. Oke, kita sebelum menggantinya kita akan coba pakai baterai cadangan dulu atau baterai bekas yang sekiranya masih ada isinya. Ini saya ada punya baterai bekas copotan, dan ini kalau dicek masih ada isinya, kita periksa dulu pakai indikator buatan dari charger kodok kalau orang bilang. Apa itu namanya, yang charger di luar itu. Jadi saya ambil bagiannya, saya jadikan untuk pengecek baterai. Kita cek dulu apakah masih ada tersisa baterainya ini, dan itu muncul 75%, 70, 50, 75, jadi masih ada isinya. Oh, kurang nampak. Kita pastikan dulu sekali lagi, kita cek isi baterai ini masih berapa. Nah, itu muncul 75%, berarti baterainya ini tidak kosong, masih ada isinya. Kita akan coba langsung tes apakah ini baterainya yang bermasalah, karena baterainya sudah dari fisiknya sudah kelihatan menggelembung, jadi nampaknya baterainya yang bermasalah. Oke, ini tanpa lepas lagi. Nampaknya agak susah untuk dijungkitkan bagian ujungnya, jadi mau tak mau sebenarnya ini harus dikeluarkan dulu, tapi kita coba lagi. Ini sambil saya pegangi dan saya akan coba hidupkan, apakah mau. Dan alhamdulillah memang benar permasalahan HP ini masalahnya ada di baterai. Kita tunggu sampai prosesnya masuk ke menu. Jika memang benar masuk ke menu, berarti baterainya yang bermasalah. Ini nampaknya masih restart. Hidup mati, kita tunggu sebentar. Mati lagi, muncul lagi MI, berarti nampaknya baterainya juga ini agak bermasalah juga. Ini kita tes lagi pakai baterai cadangan. Saya ada baterai cadangan lagi, kita akan coba lagi apakah memang masalah di baterai. Terkadang baterai-baterai yang bekas copotan juga ya, kita belum tahu apakah itu baterainya masih normal atau tidak. Jadi kita belum tahu. Ini pakai baterai cadangan lainnya. Kita tes. Berhubung saya tidak punya baterai baru, jadi baterai-baterai bekas saya gunakan. Oh, ini tadi belum dites sama masih ada isinya atau tidak, tapi tidak apa-apa. Kita langsung tes saja. Mau tampil, kita tunggu sampai muncul ke menu. Jika memang bisa muncul ke menu, berarti baterai yang barusan saya coba tadi juga bermasalah.
ini juga tidak mau, mesti restart terus. Kita tunggu apakah masih restart terus. Masih sama juga, masih restart terus. Jadi kita akan coba lepas soketannya. Apakah ini yang mempengaruhi di bagian soketnya ini? Kita tunggu. Terkadang soket bagian powernya juga kotor, jadi makanya kita untuk memastikan kita lepas bagian soket untuk powernya tadi. Masih restart. Kita akan coba pakai bantuan cas. Untuk lebih mudahnya ini saya lepas dulu untuk bagian baterainya, biar proses untuk pengetesannya lebih mudah, karena agak terlalu sulit untuk melepas atau menempelkan baterainya. Kita akan coba dulu, kita buka untuk baterainya. Karena ini baterainya sudah agak lama, kalaupun ditarik bagian isolasinya ini tentu juga akan putus, makanya ini saya langsung congkel saja. Nah, seperti ini. Tapi ya hati-hati karena bagian bawahnya ada fleksibel bagian touchscreen sama fleksibel charger. Kita buka dulu untuk pengetesan pakai baterai lain, karena nampaknya ini baterainya juga bermasalah. Baterai yang lama ini kita akan coba bantu menggunakan bantuan charger. Kita tes. Oke, kita masukkan chargernya dulu, kita sambil cas. Apakah muncul indikatornya atau masih tetap restart? Maaf, ini nampaknya agak batuk-batuk dikit. Nah, ini baterainya muncul 100%. Bisa dilihat, saya pasang kembali untuk soket power yang saya lepas tadi. Kita akan tes dengan bantuan charger. Jadi masih nampak ini baterainya 100%. Kita akan coba langsung tes hidupkan dengan bantuan charger. Apakah mampu bisa hidup ke tampilan menu? Jika memang benar bisa masuk ke tampilan menu, baterai yang lama juga ini bermasalah. Nampaknya mau muncul ke bagian menu. Kita matikan dulu. Maaf, ini nampaknya ini agak batuk sedikit. Oke, kembali lagi ke HP-nya. Jadi ini HP-nya bisa masuk ke tampilan menu. Jadi baterainya yang baru saya coba yang pertama dan yang kedua ini nampaknya juga bermasalah. Ini karena baterai bekas. Berhubung saya tidak punya baterai cadangan yang baru, jadi saya menggunakan baterai bekas saja untuk menganalisa apa sebenarnya kerusakan HP ini. Kita tes. Nah, ini sudah masuk. Karena ini dikunci, jadi saya tidak tahu kuncinya apa. Yang penting kita bisa tahu kalau ini permasalahannya ada di baterai. Kita tes dulu untuk tombol-tombolannya, nampaknya juga normal, berarti fix masalah ini ada di baterai. Karena dari awal kita sudah, setelah casing dibuka tadi, baterainya yang bawaannya ini nampak menggelembung, jadi sudah dipastikan kayaknya di baterai.
Jadi fix ini masalah di baterainya. Jadi kasus HP ini problemnya hanya masalah di baterainya. Berhubung ini baterainya ini juga bermasalah, nah tadi isinya 100% tapi ini tadi nggak mau ngangkat, nampaknya juga di rangkaian sekringnya atau mungkin memang baterainya ini juga bermasalah. Intinya HP ini permasalahannya ada di bagian baterai. Jadi ini tinggal ganti baterai, masalah terselesaikan. Kita coba hidupkan lagi. Sekarang karena ini baterainya terisi 100%, ini nampak. Saya coba tampilkan untuk tampilan baterainya. Saya matikan dulu lampunya. Ini nampak baterainya full. Kita akan coba lepas. Kalau mati berarti baterainya bermasalah. Tunggu dulu, saya coba posisi hidup. Kita cabut. Dan ternyata masih bisa hidup. Oke, untuk memastikan baterainya ini, baterai bekas ini masih normal atau tidak, saya akan coba restart HP ini. Apakah mau mengangkat atau tidak? Kita restart. Kita tunggu. Jika mampu masuk ke tampilan menu berarti baterainya cukup diberi sentuhan dari chargernya. Jadi baterainya masih normal, nampaknya nggak mau ngangkat. Masih restart lagi, dan kita akan coba bantu dengan charger. Apakah mampu hidup seperti tadi? Masih restart, kita akan bantu dengan charger. Kita tunggu prosesnya sampai masuk ke menu, dan ternyata memang benar ini masuk ke menu. Jadi baterainya yang bekas tadi yang saya punya juga nampaknya bermasalah. Jadi intinya HP ini hanya perlu ganti baterai. Masalah terselesaikan. Oke, kita tunggu sebentar sampai muncul ke tampilan menu. Oke, ini sudah masuk ke tampilan menu. Jadi ini sudah jelas dan sudah pasti masalah ada di baterai. Sebenarnya bisa juga ini baterai ini cukup kita jumper bagian sekringnya, cuman nampaknya ini sekringnya ini bermasalah. Bisa dites atau bisa kita coba dengan jumper bagian sekring baterainya. Tapi di sini saya untuk memastikan atau menganalisa di HP ini, permasalahan yang jelas itu masalah ada di baterai. Jika pengen tidak ribet, kita tinggal ganti baterai, urusan selesai. Maksudnya urusan HP-nya ini. Hehe. Oke, saya rasa permasalahan di HP ini sudah jelas, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini cara mengatasi HP Xiaomi Redmi 4A yang kondisinya mati total atau tadi di charger juga restart itu permasalahan dikarenakan di baterai. Jadi kita bisa tes dulu masalah di baterainya ya. Jika punya baterai yang baru dan dites masih restart berarti ada masalah di komponen lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sharing atau yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi yang lagi menonton, dan semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa selalu membuat video-video yang bisa memberikan tutorial atau penanganan HP
atau masalah yang software atau hardwarenya. Wes, mudah-mudahan, amin. Oke, saya rasa itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga videonya ini bisa berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.